A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, lancar dalam segala hal yang baik, dan semoga insyaallah tidak terjumus ke dalam jurang yang tidak baik. Dan semoga tidak lupa menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat itu di pandangan kita, itu merupakan sentuhan Tuhan bagi kita. Jangankan berupa harta yang melimpah, seteguk air saja, kalau kita lihat dia sebagai sentuhan Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah, maka sudah tentu seteguk itu akan menjadi atau tidak akan bisa diimbangi oleh harta karun sejumlah dunia ini. Karena kasih sayang Allah ini merupakan hal yang paling penting bagi kita. Jadi kita dalam doa, kalau dalam riwayat dikatakan sehabis berdoa, misalnya berdoa dengan mengangkat tangan, kita tahu bahwa Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, karena atas dan bawah adalah volume, adalah tempat di mana Allah tidak terikat dengan atas dan bawah. Tapi budaya kita dalam berdoa, jadi adab kita, akhlak kita dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Kenapa? Karena mengangkat tangan ini adalah kehinaan. Jadi tanda kita hina, mengemis. Nah, ini bukan yang saya ingin katakan para pemirsa. Yang ingin saya katakan adalah dalam riwayat dikatakan setelah berdoa dengan mengangkat tangan ini, setelah berdoa diusapkan ke kepala, dari kepala sampai ke wajah. Jadi diusapkan dari kepala sampai ke wajah. Ini apa para pemirsa? Ini adalah kalau kita lihat dari sisi, sudah tentu saya ulangi, memahami riwayat sangat susah. Kalau kita boleh meraba, karena begitu juga yang dibimbingkan oleh para guru, yaitu karena ketika kita mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kita optimis Allah memberi, nah seakan-akan kita diberi oleh Allah di dalam tangan kita ini, sebagaimana umumnya dalam peradaban kita sesama manusia. Nah, ketika sentuhan Allah ke tangan kita, maka itulah yang kita buat tabarruk kepada wajah atau kepada kepala dan wajah kita. Nah, apa yang ingin saya sampaikan para pemirsa, bahwa sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, itu adalah besar. Kenapa? Karena sumbernya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah cinta Allah kepada kita, perhatian Allah kepada kita. Kalau kita sudah menyadari hal seperti ini, biar kita dalam keadaan paceklik, biar kita dalam keadaan sempit, biar yang kita punya hanya sesuap nasi, tidak punya lebih, tidak ada lauk berlebih, hanya katakanlah ikan asin atau kerupuk istilahnya, atau kecap, atau tidak cukup sepiring, setengah piring. Tapi kalau kita lihat seperti ini, bahwa itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita, dan ikhlas menatapnya, sungguh-sungguh menatapnya, dalam kesendirian batin dia. Walaupun dia mungkin makan dengan orang lain, tapi dalam kesendirian perasaannya, dia merasa bahwa ini perhatian Allah kepadanya, maka sesuap nasi itu tidak bisa dibanding, atau setengah piring nasi tersebut tidak bisa dibanding dengan harta yang berluang. Tapi sebaliknya para pemirsa, kalau kita tidak melihat kasih sayang Allah itu, sebanyak apapun harta itu, maka tetap akan menjadi kurang. Allah di dalam pandangan dia semakin jauh. Allah dekat dengan semua orang, mukmin,
mukmin yang baik, mukmin yang tidak baik, dengan kafir yang sangat jelek, kafir yang biasa, yang sedang-sedang. Allah dekat dengan semua sama. Tapi kasih sayangnya dalam artian lahir dan batinnya hanya kepada orang mukmin misalnya. Tapi yang membuat jauh itu adalah pandangan daripada hamba-hamba Allah. yakni Allahnya dekat dengan seluruh makhluk, tapi makhluknya yang menatap dia jauh. Oleh karena itu, para pemirsa, marilah kita pandai mensyukuri nikmat Allah ini, sehingga dengan berbagai jalan. Banyak anjuran para ulama akhlak, misalnya melihat orang yang lebih menderita, itu membuat nikmat yang kecil menjadi besar di pandangan kita, atau dengan cara yang tadi, yakni apa? Melihat bahwa seteguk air ini adalah kasih sayang Allah. Tanpa izin dia, kita tidak bisa meminum air seteguk tersebut. Nah, ketika Allah mengizinkan kepada kita, menyentuh kita, mengulurkan tangannya kepada kita, dan kita pecinta Allah, maka sudah pasti tegukan itu tidak akan artinya sesuap nasi atau seteguk air itu tidak akan mempengaruhi kecintaan kita kepada Allah, penghargaan daripada pemberian Allah kepada kita, dan sudah tidak akan pernah istilahnya kufur nikmat itu menyentuh kepada kita sekalian. Semoga kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kembali kepada kebiasaan dalam kajian kita ini, yaitu bertabaruk dengan riwayat. Sekarang izinkan saya membaca riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan, "Man aslaha amra akhiratihi aslahallahu lahu amra dunyahu." Yani man aslaha, barang siapa memperbaiki amra akhiratihi, urusan-urusan akhiratnya, aslahallahu lahu amra dunyahu, maka Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Para pemirsa yang budiman, memperbaiki urusan akhirat sering saya utarakan dalam kajian kita strukturalisasi akhlak ini, karena sasaran terakhirnya memang pembenahan diri kita, atau katakanlah dengan kata-kata yang tinggi, takhallaku bi akhlakillah, itu sasaran daripada kajian kita ini. yakni bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah. Dengan cara apa? Apakah hanya jangan bohong, jangan mencuri, ya, ini sering kita dengar. Tapi barangkali tidak banyak berarti, kecuali sangat temporer. Nah, maka itu saya mudah-mudahan pikiran saya waktu mau mengadakan kajian ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya mengajukan proposal strukturalisasi akhlak ini supaya kita sama-sama tahu bagaimana cara membangun akhlak dan saling mengisi satu sama lain, sehingga akhlak itu bukan terbatas hanya jangan bohong, jangan mencuri, jangan korupsi, tapi tahu bagaimana membentuk akhlak. Dan ini harus diketahui oleh semua orang, dan bisa juga hal ini mungkin dimasukkan ke dalam materi psikologi. Ini ilmu nafs, ini ilmu psikologi atau ilmu jiwa manusia. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu caranya, punya gambaran, maka tahu alif ba-nya sampai iya-nya, maka gerakan kita dalam akhlak ini akan terarah dan insyaallah akan membuahkan hasil yang diinginkan. Para pemirsa, Imam Ali mengatakan, barang siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki dunianya. Memperbaiki akhirat itu adalah sudah tentu bukan dengan tujuan perbaikan terhadap dunia. Karena ketika kita memperbaiki akhirat untuk dunia, berarti kita tidak memperbaiki akhirat. Misalnya, saya ngaji supaya lancar rezeki, saya bersedekah supaya lancar rezeki, umpamanya. Nah, ini
kurang lebih bisa dikatakan belum memperbaiki akhiratnya. Walaupun dapat pahala, tapi tujuan terakhirnya karena demi kelancaran rezekinya, maka ia berbalik arah dari dunia ke akhirat, kemudian dari akhirat berbalik arah lagi ke dunia demi kelancaran rezekinya. Oleh karena itu, memperbaiki akhirat, sekali lagi maksud yang sebenarnya adalah Imam Ali yang tahu, kita hanya merabanya. Jadi yang dimaksud dengan memperbaiki akhirat, yakni betul-betul akhirat untuk akhirat. Bahkan sekali lagi sering saya utarakan bahwa bahkan dunia ini untuk akhirat. Ini innamal a'malu binniyat. Jadi bekerja karena tanggung jawab, bukan karena cinta kepada harta. Ini adalah akhirat. Nah, memperbaiki akhirat itu adalah untuk akhirat, bukan akhirat untuk dunia. Walaupun pahalanya Allah menambahkan juga pahala perbaikan terhadap urusan akhirat. Itu urusan Allah, itu hak Allah. Jangan sampai menjadi niat kita. Niat kita adalah untuk akhirat. Itu yang kedua. Niatnya, jadi niatnya memperbaiki akhirat untuk akhirat, bukan akhirat untuk dunia. Sekalipun memiliki manfaat dunia, dan itu merupakan hak Allah, pemberian Allah, fadilah Allah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah niat memperbaiki akhirat, yakni dilihat apakah dari maksiat. Kalau dari maksiat, yakni ketaat. Kalau dari maksiat, ketaat. Kalau dari tidak taat, ketaat juga. Jadi maksiat seperti katakanlah mabuk, naudzubillah, kembali kepada tidak mabuk. Kalau meninggalkan wajib seperti sholat, kembali menjadi bersolat dan mengqadha sholat-sholat yang terdahulu. Misalnya puasa juga begitu. Nah, ini memperbaiki akhirat. Kalau berupa tidak taat, apakah tidak taat itu meninggalkan wajib atau melakukan haram, itu harus kembali ke taat. Satu lagi yang sering saya utarakan di sini adalah memperbaiki akhirat, yakni apa? Memperbaiki niat. Jadi kalau berupa maksiat harus kembali ke taat. Tapi kalau berupa tidak maksiat, tapi bersifat duniawi, itu kita kembalikan kepada akhirat dengan niat. Kalau tidak taat, itu kembali ke taat dengan niat dan amal. Tapi kalau dalam hal-hal yang halal, misalnya mencintai uang yang halal, cinta kepada uang yang halal tidak masalah. Cinta kepada uang yang halal tidak haram. Tapi kalau ingin diperbaiki untuk akhirat, maka dirubah niatnya. Amalnya tidak masalah. Terus mencari, tidak perlu lari ke gunung. Menyufi, tidak perlu. Terus mencari harta, tapi dirubah niatnya bukan untuk cinta kepada dunia. Kalau niatnya dirubah, tidak untuk mencintai dunia, tapi demi kewajiban, betul-betul diusir rasa cintanya kepada harta tersebut, maka demi kewajiban keluarga atau sosial, menyumbang bagi orang anak yatim, misalnya pendidikan dan seterusnya, setelah kita memenuhi kewajiban dalam keluarga. Nah, kalau itu yang diniatkan oleh seseorang, ini berubah, memperbaiki akhirat, yakni dengan merubah pandangan dalam tingkatan yang kedua ini. Kalau tingkatan pertama yang tidak taat dengan taat, yakni dengan niat dan amal. Kalau dalam istilahnya perbaikan akhirat yang berurusan dengan yang halal, maka dirubah persepsinya atau cara melihatnya atau niatnya. Yakni dirubah untuk mencintai Allah karena Allah, dan cinta kepada dunianya dibuang dari hati kita. Nah, ini memperbaiki, namanya memperbaiki dunia. Memperbaiki akhirat. Nah, kalau ini dilakukan oleh kita dengan niat yang benar, dengan niat memperbaiki akhirat untuk akhirat, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia kita. Nah, memperbaiki urusan dunia kita itu yang bisa kita raba tidak mesti dengan melimpahkan harta yang banyak. Misalnya kita miskin lalu jadi kaya. Tidak mesti. Memperbaiki akhirat, memperbaiki dunia kita, yakni pandangan kita menjadi berubah. Bisa saja begitu. Bisa saja yang tadi kesulitan menjadi yang kesulitan menjadi dalam kesenggangan,
dalam keleluasaan, yang sakit menjadi sembuh, yang miskin menjadi kaya, bisa begitu. Tapi bisa saja berupa inayah yang ada dalam niat kita itu. Melihat seluruh nikmat sekecil apapun adalah kasih sayang Allah yang tidak terbatas dan membuat manusia leluasa berjalan di muka bumi ini, terbang dengan sayap yang ringan karena dia sudah tidak dibebani lagi dengan dunia yang materi ini. Oleh karena itu, perbaikan ini bisa saja berupa perbaikan lahiriah, dari sakit ke sembuh, dari miskin ke kaya, bisa juga berupa perbaikan dunia yang berupa batiniah, yakni manusia menjadi leluasa dalam keadaan apa saja. Kalau tadinya dia sedih ketika miskin, leluasa ketika senang ketika kaya, bersyukur ketika kaya. Sekarang dia miskin atau kaya tetap dalam keadaan senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan misalnya oleh orang-orang bijak bahwa kaya bukan banyak harta, tapi kaya adalah apa? Tidak memerlukan harta. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kebaikan yang sesungguh-sungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya, bukan kebaikan yang menjadi. Kembali kepada kajian kita, strukturalisasi akhlak. Kita telah membahas tentang kecamuknya daya akal dengan daya-daya yang lainnya, yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh binatang, pepohonan, bebatuan, dan begitu juga tidak dimiliki oleh malaikat, karena malaikat aklul mahad, ini akal murni. Kalau misalnya binatang dan ke bawah, pepohonan, bebatuan, tanah, air, dan seterusnya, itu minus akal. Nah, akibatnya apa? Yang bisa menjadi khalifah hanyalah manusia. Nah, sudah tentu manusia ini yang kemanusiaannya itu tergantung kepada nilai kemanusiaannya itu sendiri. Apa nilai kemanusiaannya? Adalah akalnya. Manakala akalnya, yakni Ratu Adil ini telah memimpin kepada seluruh dimensi yang ada dalam dirinya, yakni daya emosional, daya syahwat, daya lezat, yakni syahwat, yakni lezat, kemudian daya angan-angan, kemudian juga badaniahnya, semua sudah diarahkan oleh si Ratu Adil ini, maka sudah tentu ia berhak menjadi khalifah. Tapi jangan lupa, yakni khalifah yang paling tinggi, yang khalifah yang sesungguhnya, khalifah Allah yang mengurusi semua selain Allah. Oleh karena itu orang mukmin lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Oleh karena itu pada malam Lailatul Qadar semua turun ke bumi, meninggalkan malaikat surga, meninggalkan surga dengan izin Allah hanya untuk membawa segala urusan datang ke dunia. Kenapa? Karena khalifahnya ada di dunia, yakni Imam Mahdi alaihissalam. Nah, yang berhak menjadi khalifah ini sudah tentu adalah apa? Adalah manusia. Manusia yang sebenarnya, manusia yang hakiki, yakni yang menjadikan akalnya apa? Adalah Ratu Adil di dalam dirinya sebelum menjadi Ratu Adil di permukaan bumi Allah atau alam Allah. Karena yang akan dipimpin termasuk malaikat dan seluruh antariksa ini. Nah, sudah tentu untuk membuat akal kita ini Ratu Adil, dia sendiri harus adil. Yani dia dalam dirinya harus adil. Yani apa? Yani memenuhinya dengan ilmu. Ilmu yang hakiki. Kalau ingin menjadi khalifah yang hakiki, ilmu yang hakiki. Kalau ingin menjadi khalifah yang relatif, maka ilmu yang relatif. Khalifah yang relatif, katakanlah kayak misalnya pembimbing rohani, ustadz yang ustadz, bukan ustadz menurut masyarakat, ustadz yang menurut Allah ustadz. Mubaligh yang menurut Allah mubaligh, tapi masih ada kesalahan, tapi memang sudah jujur, sudah berusaha argumentatif, tidak ego dalam dirinya, tidak menebar akhlak, tapi dirinya tidak mengamalkan akhlak, nauzubillah misalnya. Walhasil yang menurut Allah mubaligh, yang menurut Allah ustadz, misalnya, tetapi masih memiliki kekurangan, maka ini ustadz yang relatif. Nah, ilmu ada dua, ilmu yang hakiki atau ilmu yang relatif. Ilmu yang hakiki adalah yang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.
Ini yang kita istilahkan dengan maksum ilmu. Nah, yang kita istilahkan kalau berurusan dengan Islam, ilmu Islam, yakni siratal mustaqim. Tanpa ini, yakni tanpa kemaksuman ilmu, maka siratal mustaqim akan sirna dari permukaan bumi. Kalau sirna dari permukaan bumi, maka sia-sialah Allah menyuruh kita meminta dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada jalan yang lurus. Sia-sia Allah menyuruh kita meminta kepadanya jalan yang lurus, kalau jalan yang lurus tidak ada. Nah, jalan yang lurus adalah yang tidak mengenal bengkok sedikit pun. Karena faman ya'mal miskala dzarratin khairan yara, barang siapa melakukan satu atom kebaikan akan melihat, satu atom keburukan akan melihat, akan dihisab. Nah, oleh karena itu siratal mustaqim tidak boleh mengenal satu atom pun kesalahan. Nah, siratal mustaqim yakni insan maksum ini adalah yang disebut khalifah Allah setelah Rasulullah. Mereka itu dalam Islam adalah 12 orang yang sekarang adalah Imam Mahdi alaihissalam. Nah, untuk menjadi khalifah yang hakiki, bukan khalifah yang relatif, itu adalah apa? Dengan mengisi ilmu hakiki. Nah, ilmu hakiki adalah menyumbat seluruh daya-daya yang lain, dalam artian ketika menelusuri ilmu itu dan harus bersumber kepada ilmu yang hakiki. Nah, ilmu hakiki ini sumbernya harus Allah Subhanahu wa taala, harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus imam sebelumnya. Nah, oleh karena itu imam ini adalah seorang yang hanya memiliki satu guru atau satu kelompok guru. Siapa? Maksum sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya sering orang mengatakan, ada orang mengaku Mahdi, anaknya Pak Joko, Mahdi bin Joko umpamanya. Mengaku Mahdi, dia karena tidak mengenal konsep ini. Dia buat apa dia mengaku Mahdi? Mahdi buat apa? Kalau siratnya siratul bengkok, siratul relatif, siratul perspektif, siratul tidak ada jaminan. Sirat harus ada jaminan, siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim gurunya juga harus mustaqim. Dia berguru kepada siapa? Mahdi bin Joko yang mengaku Imam Mahdi itu yang berasal katakanlah dari mana sajalah. Yang mengaku Mahdi banyak. Di Indonesia juga banyak yang mengaku Mahdi. Ada yang berasal dari misalnya Sulawesi misalnya. Umpamanya. Nah, itu dia belajar hakikat siratal mustaqim dari mana. Nah, oleh karena itu tidak sembarang bisa mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi harus berguru kepada jadi imam maksum yang hakiki harus berguru kepada imam sebelumnya. Nah, imam sebelumnya yang maksum. Imam sebelumnya berguru kepada imam sebelumnya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu imam yang hakiki sebelum menjadi adil, ratu adil, sebelum ini bukan zaman ya, urutannya. Mungkin dalam satu zaman, karena imam maksum tidak boleh maksiat walaupun dari kecil. Rasulullah tidak boleh melakukan maksiat walaupun dari kecil. Tapi urutannya adalah urutan martabahnya, kalau dalam istilah filsafat tartibul hakikah, ya, misalnya tartib yang bukan zaman, yang bukan waktu, tartib hakiki seperti sebab akibat terjadi dalam satu waktu, tapi awal yang pertama harus sebab, baru akibatnya, sekalipun dalam satu waktu. Nah, oleh karena itu sebelum seseorang menjadi imam hakiki, ilmunya harus hakiki, siratal mustaqim, yang tidak boleh satu atom pun bengkok. Nah, imam hakiki ini akalnya yang dijadikan tempat untuk menimba ilmu hakiki tersebut, bukan daya syahwat, karena daya syahwat tidak punya pertimbangan kecuali ingin makan kalau lapar, kecuali kalau ingin berkumpul kalau lagi emosi seksualnya naik dan seterusnya. Ingin marah kalau emosi. Semua begitu. Kendali itu hanya di akal. Nah, maka akalnya ini harus bersih dari semua was-was dari tiga daya ini. Pengaruh dari tiga daya. Kemudian dibentangkan untuk menimba ilmu yang hakiki. Dari ilmu yang hakiki. Dari maksum sebelumnya. Siratal mustaqim sebelumnya dan seterusnya. Nah, ini yang disebut khalifah Allah. Nah, khalifah Allah ini, yakni inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin membuat khalifah
bukan untuk bumi. Sebagian orang mengira ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin mengangkat khalifah di bumi. Maksudnya khalifah bumi, bukan begitu. Tapi aku ingin mengangkat khalifah, yang khalifah itu bertempat tinggal di bumi. Jadi khalifah untuk siapa? Untuk Allah. Khalifatullah. Nah, khalifatullah yakni siapa? Mengurusi siapa? Mengurusi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, khalifah Allah yang hakiki ini harus maksum, dan dia adalah berguru kepada maksum sampai akhirnya bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin juga harus Allah. Maka itu dalam riwayat, dalam ayat banyak yang menjamin Imam Ali sampai Imam Mahdi ini. Misalnya seperti di Bukhari Muslim, inna min ba'di isna asyara amiran kulluhum min Quraisy. Setelah aku ada 12 amir semuanya dari Quraisy. Nah, ini amir ini tidak bisa orang pasang sesuka-suka. Karena amir ini siratal mustaqim. Nah, kalau tidak siratal mustaqim, buat apa dibuat amir? Siratal mustaqim sudah enggak ada, buat apa? Biar amirmu ditunjuk siapa, silahkan saja. Tapi buat apa? Karena siratal mustaqim sudah tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim sudah sia-sia. Baca Fatihah sudah sia-sia. Salat kita sudah sia-sia. Tapi kalau sebaliknya, yakni tidak sia-sia, berarti isna asyara amiran kulluhum min Quraisy ini harus maksum. Jaminannya juga harus Allah dan Rasulullah. Nah, makanya dilihat di ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang banyak yang insyaallah pembahasannya di bab imamah bukan bab akhlak. Nah, kita karena berurusan dengan peperangan ini, kemudian yang memiliki peperangan hanya manusia, dan oleh karena itu yang berhak menjadi khalifah hanyalah manusia, maka terpaksa kita mengetengahkan masalah ini sehingga dapat membantu para pemirsa juga dalam masalah akidahnya, yakni masalah kepemimpinan setelah Rasul. Oleh karena itu maksum tidak bisa dipilih. Kenapa? Karena maksum termasuk ilmu. Bagaimana mengetahui ilmu orang ini salah atau tidak? Maksum hanya diketahui oleh Allah, diberitakan kepada Rasulullah, Rasulullah memberitakannya kepada kita. Oleh karena itu, penunjukan sistemnya bukan pemilihan. Nah, kecuali kalau mau yang tidak maksum. Kalau sudah yang tidak maksum, buat apa? Siratal mustaqim sudah nggak ada, dia juga tidak akan membawa kepada kita kepada siratal mustaqim. Nah, oleh karena itu, kalau yang diinginkan siratal mustaqim dan semestinya harus demikian, maka sudah selayaknya kita bermakmum kepada imam yang hakiki. Nah, imam yang hakiki ini, yakni yang ilmunya maksum. Selain ilmu juga amalannya sudah tentu. Kalau amalnya tidak maksum, sekalipun ilmunya maksum, sia-sia. Karena hadis bukan hanya kata-katanya, tapi perbuatannya. Yang kita akan contoh bukan hanya ajaran kata-katanya, tapi termasuk perbuatannya keseharian. Oleh karena itu, kalau perbuatannya tidak maksum juga sia-sia. Makanya imam yang hakiki adalah yang ilmunya maksum dan perbuatannya juga maksum. 100% tidak boleh ada kesalahan satu atom pun. Kenapa? Karena dia yang akan kita sandari, yang akan kita jadikan pedoman bagi siratal mustaqim yang sampai hari kiamat masih bertahan, yaitu sekarang pada Imam Mahdi alaihissalam. Nah, khalifah ini, yakni khalifah Allah yang hakiki inilah yang berhak bukan hanya memimpin manusia, tapi memimpin pepohonan, binatang, air, dan seterusnya, udara, dan seterusnya. Dalam pandangan Ahlul Bait, demikian, dan dalam pandangan Islam, insyaAllah dalam riwayat dan ayat dan riwayat, kalau ada waktu, insyaAllah, Allah ada izin dari Allah, insyaAllah kita bahas itu di tempat lain. Begitu juga termasuk para malaikat. Oleh karena itu, seluruh malaikat pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi karena ingin menyampaikan laporannya kepada imam zaman pada masing-masing zaman. Nah, khalifah inilah yang maksum hakiki inilah yang berhak menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang akan memimpin kita. Dia yang telah mengalahkan katakanlah daya-daya yang lainnya, yang memenangkan daya akalnya. Daya akalnya dimenangkan dengan cara membuat dia adil dengan ilmu yang hakiki. Kemudian ilmu yang hakiki mengontrol daya-daya di bawahnya sehingga mengamalkan secara hakiki. Nah, dia adalah khalifah Allah yang hakiki, yang bukan relatif. Semoga kita
bisa mengikuti imam yang hakiki ini, dan kalau bisa menjadi imam yang majazi, yang relatif, katakanlah guru yang relatif, kalau tidak juga menjadi murid yang benar-benar mencari kebenaran. Semoga Allah selalu melindungi kita dan mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.